di pesantren, pelecehan seksual di pesantren itu dilakukan oleh pemilik atau pengasuh pesantren terhadap orang-orang atau perempuan-perempuan yang berjilbab. Kurang tertutup apa para perempuan santriwati yang ada di pesantren? Kenapa mereka masih menjadi korban? Jadi ini mematahkan apa yang dikatakan oleh Amri Gunawan bahwa seolah-olah pakaian perempuan itu adalah mengundang syahwat untuk terjadinya pelecehan seksual. Ini ngawur nih otaknya ini Amri Gunawan ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini terjadi banyak peristiwa pelecehan seksual. Baik di pesantren, di sekolah, di tempat umum, dan di tempat-tempat yang lain. Ada pertanyaan mendasar, mengapa terjadi atau sering terjadi peristiwa pelecehan seksual? Apakah ini salah perempuan dalam berbusana atau ini otak laki-laki yang konslet? Saya agak marah sebetulnya dengan pernyataan dari pemilik hijab Rabani dari Bandung. Namanya pemiliknya adalah Amri Gunawan dan Nia Kurnia. Dia ini adalah pemilik perusahaan yang memproduksi hijab merek Rabani. Untuk mempromosikan produknya, Amri Gunawan dan Nia Kurnia ini justru melecehkan perempuan menurut saya. Dikatakan adalah perempuan yang berpakaian minim itu bodoh. Bahwa pelecehan seksual itu terjadi karena salahnya atau kebodohan perempuan dalam berbusana. Jujur saya marah gitu ya. Otak pemikiran seperti ini sangat-sangat destruktif. Seolah-olah perempuan hanyalah objek kesalahan. Menurut saya, justru yang menjadi bermasalah adalah cara pandang laki-laki dalam melihat perempuan berbusana. Kalau laki-laki mempunyai moral dan akhlak yang baik, dia pasti menjaga pemikirannya atau mungkin menjaga kelakuannya agar tidak berani melecehkan perempuan berpakaian apapun. Yang dirombak itu bukan bagaimana perempuan berbusana. Justru yang dirubah itu adalah mindset laki-laki dalam melihat perempuan. Itu menurut saya. Jadi apa yang dikatakan oleh pemilik hijab Rabani ini bagi saya adalah orang yang koplak gitu. Orang yang menjerumuskan publik dengan narasi-narasi yang sangat menurut saya melecehkan dan merendahkan perempuan. Seolah-olah perempuan itu memberi kesempatan kepada laki-laki untuk melecehkan dirinya karena cara berpakaiannya. Ini kan mindset yang salah gitu. Mungkin dia hanya ingin mengatakan sebaiknya kalian berjilbab. Nah, berbicara tentang Rabani, ini memang agak nyeleneh. Berkali-kali membuat iklan di media sosial maupun di tempat-tempat umum dengan cara yang menurut saya ngawur gitu loh. Dia pernah membuat ujaran bahwa kurban itu tidak wajib, yang wajib itu hijab. Nah, seperti itulah. Dia menempelkan gambar kambing berhijab. Kemudian yang paling parah lagi, dia pernah mengedit foto Raden Ajeng Kartini tapi dikenakan jilbab. Ini kurang ajar menurut saya. Kartini itu adalah tokoh perempuan, tokoh emansipasi perempuan. Apakah menurut Amri Gunawan dan Nia Kurnia
moral dari seorang Ibu Kartini tidak lebih baik dari moral perempuan zaman sekarang. Pemikirannya kan pemikiran yang konslet, pemikiran yang lahir dari otak yang sempit, otak yang hanya berpikiran bisnis. Saya yakin Amri Gunawan ini hanya sekedar ingin menjajakan dagangannya, alat promosi saja. Dia sering membuat ujaran-ujaran yang kontroversial agar dagangannya merek Rabbani ini laku. Dia pernah ngedit juga foto Michelle Obama dikenakan jilbab. Ini menurut saya aneh nih orang ini. Pernah juga menyindir Rina Nose dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya hanya alat promosi agar Rabbani produknya dibeli publik. Tapi caranya menurut saya ngawur. Caranya dengan merendahkan perempuan, ini saya tentang keras. Mungkin Amri Gunawan dan Nia Kurnia lupa bahwa kejadian pemerkosaan di pesantren, pelecehan seksual di pesantren, itu dilakukan oleh pemilik atau pengasuh pesantren terhadap orang-orang atau perempuan-perempuan yang berjilbab. Kurang tertutup apa para perempuan santriwati yang ada di pesantren? Kenapa mereka masih menjadi korban? Jadi ini mematahkan apa yang dikatakan oleh Amri Gunawan bahwa seolah-olah pakaian perempuan itu adalah mengundang syahwat untuk terjadinya pelecehan seksual. Ini ngawur nih otaknya ini Amri Gunawan ini. Di Bali banyak kok orang-orang Indonesia atau mungkin turis-turis asing berpakaian terbuka, tapi angka pemerkosaannya nol, angka pelecehannya sangat-sangat rendah. Mengapa justru di Bandung, di Garut, Tasikmalaya, di Cianjur, yang katanya kota-kota yang banyak pesantren, masjid, dan kota santri terjadi banyak pelecehan seksual kepada santriwati? Sahabat Indonesia, orang-orang seperti Amri Gunawan dan Nia Kurnia ini harus dilawan. Tidak bisa kita biarkan dia mempromosikan produknya dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan melecehkan, merendahkan martabat perempuan. Orang ini tidak bersimpati kepada korban pelecehan seksual, justru menyalahkannya. Ini menurut saya koplak, harus kita lawan. Sekali lagi saya katakan, saya mempunyai pandangan yang kuat bahwa kalaupun terjadi pelecehan seksual, itu bukan berarti perempuan mengundang laki-laki untuk melecehkan dirinya. Tapi yang salah adalah sikap dan perilaku, mindset, otak laki-laki dalam melakukan pelecehan seksual. Jadi kesimpulan saya, yang dibenerin itu bukan cara perempuan berbusana, tapi adalah cara pandang laki-laki dalam melihat perempuan. Saya berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di Bali ketemu perempuan dengan pakaian terbuka, biasa-biasa saja. Karena apa? Kuncinya saya respect terhadap perempuan. Ibu saya perempuan, anak saya perempuan, saudara-saudara saya banyak perempuan, sahabat-sahabat saya banyak perempuan. Manakala seorang laki-laki menghormati perempuan, pasti dia akan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melecehkan perempuan. Itu kuncinya. Jadi moral, akhlak laki-laki yang dibenerin, bukan bagaimana cara perempuan berbusana. Otak-otak seperti Amri Gunawan ini berbahaya. Dan para ulama harusnya menegur keras gini. Jangan seolah-olah perempuan itu dimarginalkan. Seolah-olah perempuan berbusana yang dianggap tidak tertutup itu mengundang laki-laki untuk melecehkan dirinya. Ini kan pandangan yang ngawur, pandangan yang sesat menurut saya. Sahabat Indonesia,
mari kita lawan orang-orang seperti Amri Gunawan dan Nia Kurnia ini. Orang-orang yang menghalalkan segala cara dan orang-orang yang tidak bersimpati pada korban pelecehan seksual. Yang justru menyalahkan korban dan tidak mempunyai nurani untuk berempati pada situasi korban. Ini menurut saya bukan manusia lah kalau menurut saya. Harusnya Nia Kurnia lah, itu kan perempuan, harus mengerti. Jangan malah mengamplifikasi kebodohan-kebodohan dalam dirinya dan suaminya hanya sekedar untuk mempromosikan produknya. Kalian mempermalukan orang Islam, itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita lawan orang-orang seperti Amri Gunawan dan Nia Kurnia ini. Orang-orang yang melecehkan perempuan, merendahkan perempuan, itu adalah public enemy. Harus kita lawan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy S. Kamri.